Dulu, kamu cuma pengen dimengerti. Kamu cuma pengen dicintai dengan cara sederhana, cara yang gak ribet asal tulus. Tapi buat dia, semua itu terasa biasa. Dia pikir kamu akan selalu ada. Dia terbiasa sama perhatianmu, terbiasa sama sabarmu, terbiasa sama caramu bertahan, walau sering disakiti. Dia pikir cinta itu gampang, bahwa seberapapun dia ngelakuin salah, kamu bakal tetap memaafkan. Tapi waktu punya cara sendiri buat ngajarin arti kehilangan. Sampai akhirnya, kamu benar-benar pergi. Bukan karena lelah mencintai, tapi karena sadar, mencintai seseorang yang gak tahu cara menghargai, cuma bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Sejak kepergianmu, dia mulai ngerasa hampa. Semua hal kecil yang dulu dia remehin, sekarang jadi hal yang paling dia rindukan. Caramu tersenyum, caramu ngingetin dia dengan lembut, caramu marah kecil tapi masih peduli. Semuanya hilang. Dan di setiap pagi, waktu dia buka mata, ada ruang kosong di hidupnya yang gak bisa diisi siapapun. Dia nyoba cari pengganti, tapi gak ada yang bisa nyamain caramu mencintai. Karena cinta yang tulus cuma datang sekali, dan dia baru sadar. Yang datang dulu bukan sekadar orang baik, tapi seseorang yang benar-benar tulus. Seseorang yang gak akan dia temuin lagi. Dan di titik itu, dia cuma bisa nyesel. Kenapa dulu gak pernah benar-benar jagainmu, sebelum akhirnya kehilanganmu. Untuk selamanya. Poin 1. Saat dia mulai menyadari kehilangan yang sebenarnya. Di awal, dia masih ngerasa biasa aja. Hari-harinya tetap sama. Tanpa kamu, tanpa pesan, tanpa sapaan. Dia pikir, kepergianmu cuma jeda sebentar. Dia yakin nanti kamu bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi hari berganti, minggu berlalu, dan perlahan sepi mulai punya suara. Semua yang dulu dia anggap remeh, sekarang mulai terasa aneh tanpa kamu. Nggak ada lagi seseorang yang nanya udah makan belum. Nggak ada lagi yang sabar ngedengerin keluhannya. Nggak ada lagi yang paham diamnya. Dia mulai nyari kamu di setiap hal kecil. Di lagu yang dulu kamu suka. Di tempat yang dulu kalian datengin bareng. Bahkan di aroma kopi yang dulu kamu buat tiap pagi. Tapi nggak ada lagi, bre. Yang tersisa cuma ruang kosong dan rasa bersalah. Dia mulai sadar, kehilangan yang paling berat bukan kehilangan orang yang sempurna, tapi kehilangan orang yang tulus. Dan disitulah penyesalan mulai tumbuh pelan-pelan, nyakitin tanpa teriak, nyiksa tanpa luka, karena rasa paling berat bukan ditinggal tapi sadar, bahwa yang kamu sia-siain dulu ternyata satu-satunya orang yang benar-benar sayang sama kamu apa adanya. Poin 2. Dia nyoba cari pengganti, tapi tak ada yang setulus kamu. Setelah kamu pergi, dia nggak langsung nyesel, bre. Dia masih ngerasa punya banyak pilihan, masih yakin bisa nemuin orang lain yang lebih cantik, lebih menarik, lebih seru dari kamu. Dia pikir, cinta itu bisa diganti, tapi waktu berjalan, dan satu persatu orang yang datang nggak pernah bisa ngasih rasa yang sama. Orang-orang baru datang silih berganti, tapi nggak ada yang bisa ngerti dia sebaik kamu ngerti. Nggak ada yang sabar dengerin ceritanya. Nggak ada yang tenangin dia pas lagi kacau. Nggak ada yang nyentuh hatinya kayak kamu dulu. Dia nyoba tertawa lagi, nyoba bahagia bareng yang lain. Tapi di setiap senyum, ada bayanganmu yang muncul diam-diam. Dan setiap kali dia lihat wajah orang baru, hatinya malah nyari kamu. Karena ternyata, yang tulus nggak bisa diganti. Kamu bukan cuma seseorang yang hadir di hidupnya, kamu adalah tempatnya pulang, rumah yang dulu dia hancurin sendiri. Sekarang dia paham, kalau cinta bukan soal siapa yang paling cantik atau paling tampan, tapi siapa yang paling tulus bertahan di saat semuanya berantakan. Dan di titik itu penyesalan datang, bukan karena kamu pergi, tapi karena dia sadar, gak ada siapapun yang bisa mencintai dia dengan ketulusan yang kamu punya. Sekarang dia tahu, kehilanganmu bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan arah. Poin 3, dia mulai menyesal tapi kamu sudah terlalu jauh untuk kembali. Suatu malam, dia akhirnya berhenti pura-pura kuat. Di antara hening dan rasa sepi yang gak bisa dijelasin, dia mulai sadar, semua orang yang datang setelahmu gak pernah bisa ngisi ruang yang sama. Dia mulai ngingat lagi caramu ngomel kecil waktu dia telat balas chat, caramu diam tapi tetap peduli, caramu sayang tapi gak pernah minta apapun.
Semua hal kecil yang dulu dia anggap biasa, sekarang jadi hal yang paling dia cari. Tapi sayangnya, waktu nggak bisa diputar, kamu udah nggak di tempat yang sama. Kamu udah sembuh, kamu udah tumbuh, kamu udah belajar bahwa nggak semua cinta harus dimenangkan. Kadang cukup dilepaskan, biar kamu bisa tenang. Dan sementara dia sibuk nyesel, kamu sibuk bahagia. Sekarang posisi kalian udah kebalik, bre. Dulu kamu yang nangis karena kehilangan, sekarang dia yang hancur karena sadar dia melepas seseorang yang gak akan datang 2 kali. Tapi kamu gak dendam. Kamu cuma tersenyum, karena akhirnya semesta ngebuktiin yang tulus selalu menang di akhirnya. Bukan karena balas, tapi karena tahu cara pergi dengan elegan. Poin 4. Saat dia ingin kembali, tapi kamu sudah terlalu jauh untuk dikejar, waktu berjalan, dan semuanya berubah. Dulu kamu yang selalu menunggu, sekarang dia yang berharap waktu bisa diulang. Dulu kamu yang sering nulis pesan panjang, sekarang dia yang sibuk ngetik lalu hapus berkali-kali. Dia pengen nyapa kamu, pengen bilang maaf, pengen minta satu kesempatan lagi. Tapi setiap kali dia mau datang, dia sadar. Kamu udah bukan orang yang sama. Kamu udah nggak lagi nunggu. Kamu udah nggak lagi berharap. Kamu udah belajar bahwa cinta nggak selalu harus diminta balik. Sekarang hidupmu tenang, kamu sibuk membangun masa depanmu sendiri. Kamu sibuk bahagia tanpa perlu bukti dari siapapun. Dan di saat dia akhirnya sadar bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang tulus, kamu justru udah terlalu jauh untuk kembali. Kamu udah belajar cara berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dia masih di tempat yang sama, tapi kamu udah tumbuh, udah berubah, udah naik level. Dan mungkin, bre, itu balasan paling halus dari semesta. Waktu seseorang sadar kamu berharga, tapi kamu udah nggak butuh pengakuannya lagi. Karena di dunia ini, nggak ada yang lebih menyakitkan dari menyadari betapa berharganya seseorang setelah kehilangan dia untuk selamanya. Poin 5. Kamu bahagia tanpa dia, dan itu jadi penyesalan terbesarnya. Waktu terus jalan, bre. Hari demi hari, kamu mulai terbiasa tanpa dia. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu akhirnya bisa berdamai dengan rasa sakit itu. Sekarang hidupmu lebih tenang. Kamu bangun pagi tanpa beban. Kamu senyum bukan karena pura-pura, tapi karena kamu beneran damai sama diri sendiri. Dan sementara kamu pelan-pelan menemukan kebahagiaanmu, di sisi lain, dia mulai kehilangan arah. Dia ngelihat kamu sekarang lebih dewasa, lebih kuat, lebih bahagia. Dia pengen nyapa, tapi ragu. Dia pengen balik, tapi malu. Karena di dalam hatinya, dia tahu, kamu udah bahagia tanpa dia. Dan gak ada yang lebih nyakitin daripada ngelihat seseorang yang dulu kamu sakitin sekarang bisa bahagia tanpa kamu. Itulah karma paling elegan. Kamu gak perlu ngebales apapun, cukup terus jalan, terus bersinar. Karena di setiap langkahmu yang tenang, di setiap tawa yang tulus ada satu pesan halus buat dia. Lihat, aku bisa bahagia bahkan tanpa kamu. Dan di situ, bre, dia sadar bahwa kehilanganmu bukan cuma kehilangan seseorang yang sayang, tapi kehilangan orang yang gak akan pernah dia temuin lagi. Poin 6. Saat kamu sudah damai, dan dia terjebak dalam penyesalan. Dulu kamu pengen banget dia sadar. Pengen dia ngerasa kehilangan. Pengen dia tahu gimana rasanya ditinggalin tanpa pamit. Tapi sekarang, kamu udah gak butuh itu lagi. Karena di titik ini, kamu udah damai. Kamu udah gak nyimpen marah, gak nyimpen dendam, gak nyimpen rasa pengen buktiin apapun. Kamu udah selesai dengan semuanya. Sementara kamu tenang, dia justru gelisah. Dia sibuk mikir kenapa semuanya harus berakhir. Kenapa kamu bisa sekuat itu. Kenapa kamu gak pernah ngeliat ke belakang lagi. Dan dari situ dia mulai ngerti arti kehilangan yang sebenarnya. Bahwa kehilangan terbesar bukan waktu seseorang pergi, tapi waktu seseorang gak bisa balik lagi. Kamu udah sampai di fase di mana memaafkan, bukan berarti memberi kesempatan, tapi bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kamu udah selesai dengan semua kenangan, semua luka, semua andai. Sekarang kamu hidup dengan tenang. Dan dia hidup dengan penyesalan. Karena semesta selalu punya cara buat ngasih pelajaran. Yang tulus akan bahagia, yang sembrono akan menyesal. Jadi biarin aja, bre. Nggak usah lihat ke belakang.
Karena di setiap langkah damai yang kamu ambil hari ini, ada karma lembut yang pelan-pelan ngebisik ke dia. Kamu kehilangan seseorang yang gak akan pernah kamu temuin lagi. Poin 7. Ketika kamu sudah bahagia, semesta menunjukkan karma terindah lucunya hidup, bre. Kadang kamu gak perlu nyari pembalasan, karena semesta selalu punya caranya sendiri buat ngasih pelajaran ke orang yang salah perlakuan. Sekarang kamu udah bahagia. Kamu punya arah baru, tujuan baru, dan kamu gak lagi mikirin siapa yang dulu ninggalin. Tapi di saat kamu udah tenang, di saat kamu udah damai, semesta pelan-pelan nunjukin satu hal. Bahwa gak ada yang bisa ganti kamu. Dia ngeliat kamu dari jauh, mungkin lewat layar, lewat kabar, lewat cerita orang. Dan di setiap berita tentang kamu ada rasa nyesek yang gak bisa dia sembunyiin. Kamu yang dulu dia remehin, sekarang bersinar tanpa banyak bicara. Kamu yang dulu dia tinggalin sekarang hidupmu jauh lebih indah dari yang dia bayangin. Dia nyoba tenang tapi matanya gak bisa bohong. Di balik senyumnya ada luka karena kehilangan yang gak tergantikan. Dan di situ, bre, semesta seolah berbisik, lihat, inilah akibatnya meninggalkan yang tulus. Kamu gak perlu nyentil, gak perlu pamer, karena kebahagiaanmu sendiri udah jadi balasan paling indah. Kadang, yang paling nyakitin bukan kehilangan seseorang, tapi ngeliat orang itu bahagia tanpa kamu, sementara kamu masih terjebak dalam penyesalan. Poin 8. Dia mulai menyadari, kamu adalah rumah yang dia hancurkan sendiri dulu. Dia pikir kamu cuma tempat singgah, tempat buat numpang tenang sebentar, tempat buat pulang kalau semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Dia nggak sadar kamu bukan tempat singgah, kamu rumah. Kamu orang yang selalu nerima bahkan waktu dia datang dalam keadaan paling berantakan. Kamu nggak pernah nuntut banyak, cuma pengen dihargai, dijaga, dianggap penting. Tapi yang dia kasih malah kebalikannya. Dia datang dan pergi semaunya. Ngomong tanpa mikir, nyakitin tanpa sadar, dan kamu cuma bisa diem, berharap dia berubah, sampai akhirnya kamu sadar. Kamu gak bisa nyembuhin seseorang yang gak mau berhenti nyakitinmu. Kamu pergi bukan karena gak cinta, tapi karena kamu lelah terus dijadikan tempat pelarian. Dan setelah kamu gak ada, dia baru ngerti. Dia mulai nyari ketenangan yang dulu dia punya bersamamu tapi gak pernah nemuin lagi. Setiap orang baru yang datang terasa asing, setiap hubungan baru terasa hampa. Karena gak ada lagi tempat seaman kamu. Kamu adalah rumah yang dulu dia hancurin sendiri. Dan sekarang dia cuma bisa berdiri di luar, lihat reruntuhannya sambil nyesel. Karena dia sadar, rumah sehangat kamu gak akan pernah dia temuin lagi. Poin 9. Sekarang kamu adalah kedamaian yang tak bisa dia sentuh. Lagi dulu kamu sibuk nyembuhin dia. Kamu ngasih segalanya, waktu, perhatian, rasa, doa, sampai kamu lupa buat nyembuhin diri sendiri. Tapi sekarang, semua berubah. Kamu udah tenang, kamu udah berdamai sama semua luka yang dulu dia tinggalkan. Kamu gak lagi marah, gak lagi nyari jawaban. Kamu cuma tersenyum, karena akhirnya kamu ngerti, gak semua orang yang datang harus kamu perjuangin sampai habis. Sekarang kamu bukan lagi luka yang berjalan, kamu udah jadi kedamaian yang dia nggak bisa jamah lagi. Dia mungkin nyoba datang lagi, tapi kamu nggak lagi nunggu di tempat yang sama. Kamu udah naik level. Kamu udah belajar bahwa ketenangan itu mahal, dan kamu nggak akan menukarnya dengan seseorang yang pernah ngerusak hatimu. Sekarang, setiap kali dia ingat kamu, yang dia rasain cuma satu, sesal. Karena dia tahu, kamu udah sampai di tempat yang gak bisa dia capai lagi, di ruang damai yang gak ada pintu buat masa lalu. Poin 10. Kamu sudah bahagia, dan itu adalah balasan terindah. Akhirnya, kamu sampai di titik ini. Kamu udah gak ngerasa kehilangan, karena kamu sadar, kamu gak kehilangan apapun, justru kamu diselamatkan dari orang yang salah. Sekarang kamu bahagia, bukan karena udah dapat pengganti, tapi karena kamu udah nemuin dirimu sendiri. Kamu ketawa tanpa pura-pura, kamu tenang tanpa beban, dan kamu gak butuh siapapun buat ngebuktiin nilaimu. Di saat kamu bahagia tanpa dia, disitulah balasan paling elegan. Karena orang yang benar-benar kuat gak perlu ngebalas dengan amarah. Cukup hidup dengan tenang, dan biarkan semesta yang ngasih rasa bersalah ke mereka.
Dan saat dia ngeliat kamu sekarang, dengan semua cahaya di wajahmu, dengan senyum yang gak lagi sama, dia akan sadar. Kehilanganmu bukan cuma kehilangan seseorang, tapi kehilangan kedamaian yang gak akan pernah dia temuin lagi. Dan itu penyesalan paling berat yang gak bisa disembuhin waktu. Biarkan dia menyesal, kamu cukup bahagia. Di akhir cerita ini kamu gak perlu lagi ngebuktiin apapun, karena semesta udah cukup adil. Yang tulus akhirnya tenang, yang sembrono akhirnya menyesal. Kamu udah selesai sama masa lalu, kamu udah selesai sama luka, dan sekarang, kamu cuman fokus buat terus hidup bahagia. Jadi biarkan dia tenggelam dalam penyesalannya, biarkan waktu ngajarin dia arti kehilangan. Karena kamu udah menang, bukan dengan dendam, tapi dengan kedewasaan. Dan disitulah akhir yang elegan. Kamu bahagia, dia menyesal, dan semesta tersenyum, karena semuanya udah berjalan sebagaimana mestinya.